ingin mempresentasikan tugas besar ERP produksi dan logistik. Temanya itu adalah analisis dan implementasi ERP produksi dan logistik pada PT Pindad. Sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita dulu. Pertama ada Indra Sinaga, kedua ada Erlayu Tiwi, ketiganya ada Kevin Sinaga, saya sendiri Ibrahim Ani terakhir. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi saat ini selalu memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Namun tidak dalam segala hal, perkembangan teknologi memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan manusia. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi agar efektif dan efisien bagi kehidupan manusia. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perencanaan yang digunakan oleh perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak komputer dan sistem yang terintegrasi. Sebagai salah satu sistem yang memberikan manfaat untuk mengintegrasikan suatu proses bisnis, ERP telah mengalami banyak perkembangan, termasuk di Indonesia. ERP sebenarnya dikembangkan dari sistem Manufacturing Resource Planning 2, bisa kata lainnya MRP 2, yang merupakan pengembangan dari hasil evolusi dari sistem Manufacturing Requirement Planning atau MRP yang telah ada dan berkembang sebelumnya. Kemajuan teknologi sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pola kultur perusahaan. Kemudahan-kemudahan yang disuguhkan menjadi sumber daya manusia bisa bergerak dan bekerja secara efektif dan efisien. Sekilas tentang PT Pindad. PT Pindad merupakan perusahaan industri pertahanan yang bergerak dalam pembuatan produk-produk militer dan komersial di Indonesia. Hingga saat ini, PT Pindad Persero terus memproduksi berbagai macam amunisi, senjata, dan bahkan kendaraan tempur yang semuanya berkiblat ke Eropa dan North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO. Beberapa produk unggulan PT Pindad diantaranya Rantis Komodo untuk pertempuran khusus dan kegiatan anti-teror, Panzer Anoa yang telah dirancang sebanyak 7 varian, yaitu ambulans, angkut personel, komando, logistik amunisi, dan mortir 80 varian. PT Pindad telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia. Bahkan setiap tahunnya, PT Pindad mampu memproduksi 40.000 senjata dengan berbagai tipe, mulai dari yang ringan sampai yang berat, seperti senapan serbu SS1, senapan serbu SS2, senapan sniper, senapan anti-teror PM2, senapan mesin, serta meriam. Permasalahan: bagaimana proses bisnis untuk kegiatan produksi dan logistik mencakup kegiatan dari awal menerima order, procurement atau pengadaan, hingga menjadi produk akhir yang dihasilkan oleh PT Pindad. 2. Bagaimana penerapan ERP pada bagian produksi dan logistik pada Pindad Persero. 3. Bagaimana penerapan modul-modul yang ada di beberapa divisi. Tujuan: mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis dari kegiatan produksi secara keseluruhan, mencakup kegiatan dari awal menerima order, procurement, hingga menjadi produk akhir yang dihasilkan oleh PT Pindad. 2. Identifikasi dan implementasi ERP yaitu SAP dan pada PT Pindad, dan bagaimana modul-modul itu diterapkan di PT Pindad Persero pada divisi yang berbeda yang saling terkait dan berhubungan, mulai dari proses produksi dan logistik. Selanjutnya ada metodologi implementasi. Nah, di dalam metodologi implementasi ini ada tahap implementasi SAP dengan metode ASAP, yaitu Accelerated SAP. Kemudian implementasi SAP R3 mengikuti standar implementasi yang ditetapkan oleh SAP, yaitu dengan menggunakan metodologi ASAP, dan mengimplementasikan ASAP ini dikenal 5 fase yang digambarkan dalam roadmap berikut ini. Jadi dalam implementasi roadmap ASAP ini ada 5 fase, yaitu fase pertama itu project preparation, yaitu tahap dimulainya suatu proyek. Jadi dalam project preparation ini ada dipersiapkan initial scope, rencana, kemudian ada project charter dan identifikasi anggota kelompok. Fase kedua itu business blueprint, yaitu membuat dan menyusun blueprint. Fase ini sangat penting dalam membangun fondasi implementasi SAP. Selanjutnya fase ketiga ada realization. Jadi dalam tahap realization ini tim implementasi itu mengkonfigurasikan pengaturan SAP berdasarkan blueprint yang telah dibuat pada fase kedua.
Selanjutnya pada fase keempat, final preparation itu di mana masalah-masalah yang telah dikonfigurasikan harus diselesaikan di tahap itu, sehingga kedepannya masalah-masalah itu tidak akan menjadi hambatan. Yang terakhir adalah fase kelima, go live and support. Dalam fase ini sistem yang baru sudah diimplementasikan dan sistem yang lama diberhentikan. Jadi intinya sistem yang baru telah diimplementasikan sepenuhnya kepada perusahaan. Kemudian juga ada monitoring untuk menyelesaikan isu-isu dalam issue log. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang terdapat pada PT Pindad, yaitu di sini terdapat form purchase order-nya, di mana ada 5 contoh di sini yang dipesan oleh pihak kedua. Ada senjata, kemudian ada kendaraan khusus, dan juga amunisi. Nah, pesanan ini datang atau dipesan oleh misalnya itu dari Markas Besar Angkatan Darat Indonesia di Jalan Veteran Nomor 5 di Jakarta Pusat. Nah, di sini terdapat total jumlah harganya, kemudian dikenakan pajak, dan biaya total itu sejumlah 54.522 juta. Nah, sedangkan untuk form input barang-barang produksi PT Pindad, kita bisa lihat di sini, misalnya pada produk munisi itu ada GL kaliber 40 mm, di mana ini ukuran pelurunya itu 5,56 mm dan biasanya digunakan oleh anggota kepolisian. Sedangkan untuk misalnya di granat mortir di kaliber 60 mm dan munisinya itu yang berukuran 7,62 mm itu biasanya digunakan oleh anggota TNI. Jadi ada perbedaan antara amunisi yang digunakan oleh polisi dan juga anggota militer. Nah, sedangkan untuk produk senjata di sini sangat bervariasi. Misalnya kita bisa lihat dari SS1 berbagai varian, kemudian pistol G2 Combat, dan itu merupakan salah satu senjata berat. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada form input untuk produk kendaraan khusus. Salah satu contoh yang kita ketahui itu adalah kendaraan khusus Anoa. Anoa ini atau jenis kendaraan panser yang berukuran 6x6. Kemudian juga ada panser tipe badak di sini. Kemudian ada juga rampur dan juga tank. Nah, sedangkan untuk bahan peledak komersial, di sini ada amonium nitrat, kemudian ada panfo, ada juga detonating pot dan juga booster. Selanjutnya, di sini adalah laporan PT Pindad pada tahun 2014. Itu merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan Pindad, di mana perkembangan kondisi internal perusahaan itu mempengaruhi pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Nah, namun demikian, PT Pindad ini mampu mengatasi seluruh tantangan yang muncul, sehingga perusahaan secara keseluruhan itu masih dapat dikendalikan. Nah, di tengah tantangan yang mendera seluruh BUMN di Indonesia pada tahun 2014, PT Pindad ini merealisasikan investasi strategis yang berasal dari penyertaan modal negara untuk meningkatkan kemampuan produksi perusahaan di masa mendatang. Nah, jadi investasi strategis ini nantinya akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyambut peluang usaha yang diperkirakan semakin membaik di tahun mendatang. Bisa kita lihat di sini adalah contoh penjualan bersih dari PT Pindad dalam triliun tahun 2013 itu adalah 1,8 triliun, sedangkan pada tahun 2014 itu 1,48 triliun. Jadi antara tahun 2013 dan 2014 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, sedangkan untuk labanya kita bisa lihat di sini ada
Laba pada tahun 2013 itu sejumlah 97,60 triliun. Nah, sedangkan pada tahun 2014 kemarin turun menjadi 52,42 triliun. Sedangkan jumlah asetnya sendiri juga mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kita bisa lihat di sini sejumlah 2,93 triliun dan pada tahun 2014 itu turun menjadi 2,87 triliun. Nah, di sini juga kita bisa lihat grafik pendapatan operasional dan juga ikhtisar operasional laporan PT Pindad. Mulai dari produk munisi sampai pada produk bahan peledak 4 tahun terakhir, jadi 2010 sampai 2014. Nah, sedangkan grafik pendapatan operasional itu di sini mengalami fluktuasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kevin. Ini adalah untuk proses bisnis yang ada di PT Pindad. Di PT Pindad sendiri di sini membahas yang terlibat di sini ada dari customer. Untuk yang bagian di eksternal dari mereka sendiri ada customer dan vendor. Nah, selebihnya yang di dalam kotak merah itu yang ada di internal perusahaannya. Di sini yang berhubungan dengan customer itu adalah bagian pemasaran dan penjualan. Nah, di bagian pemasaran penjualan ini mereka adanya kontrak dan juga SPPH dan quotation untuk pemesanannya. Nah, terus nanti dari bagian pemasaran dan penjualan ini dia akan masuk ke bagian rental quote melalui dokumen PPJ. Nah, dari rental quote inilah yang akan mengaksesi suatu pesanan yang diajukan oleh customer yang melalui pemasaran dan penjualan. Dari rental quote lalu ke bangkrut membuat BOM atau Bill of Material dan masuk ke bagian engineering yang akan membuat routing untuk memulai proses produksi ketika itu pesanan sudah di ACC dan siap untuk diproduksi. Nah, dari pemasaran penjualan juga adanya itu namanya nanti dari itu outbound delivery yang mana untuk bagian logistik yaitu untuk catatan untuk barang-barang yang keluar dan pengantaran barang keluar. Dari logistik sendiri di sini adalah mengelola itu langsung bagian gudang pusat untuk bagian itu material yang itu bahan mentah atau bahan untuk menjadi dasar produksi dan begitu juga nanti dari produksi bahan jadinya kembali lagi ke logistik disimpan ke gudang pusat. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, untuk setiap catatannya itu sendiri, baik itu keuangannya, baik dari pemasaran penjualan, dari logistik, semua itu masuk ke keuangan pusat. Nah, nanti itu sendiri di situ nanti adanya dibantu dengan ERP Finance di situ. Yang mana akan dikelola di situ semua catatannya saling terintegrasi. Nanti dijelaskan di analisis yang kesimpulannya. Nah, untuk di mutu di sini untuk bagian produksi dan logistik sama-sama dilakukan QM inspection atau quality management inspection yang mana menentukan kualitas baik dari logistiknya yaitu untuk bahan mentah dan barang jadi hasil produksinya. Nah, di sini untuk vendor untuk ketika pemesanan barang mentah. Nah, di sini berhubungan langsung dengan logistik dan keuangan pusat. Untuk keuangan pusat berhubungan dengan masalah pembayaran dan segala macam. Dan di sini untuk PO dan returnnya itu sendiri nanti berhubungan langsung ke logistik. Jadi itu secara besar untuk proses bisnis yang ada untuk kegiatan produksi dan logistik yang ada di PT Pindad. Analisisnya itu dalam penerapan ERP-nya sendiri. Untuk bagian-bagiannya itu diterapkan beberapa modul, yaitu contohnya pada bagian pemasaran dan penjualan, mereka itu di menerapkan modul sales dan distribution, yang mana untuk langsung dihubungkan dengan rental quote, yang mana menetapkan beberapa modul, salah satunya itu production planning, project management, dan yang selanjutnya itu untuk routing dan controlling operation dan material management. Selanjutnya pada bagian logistiknya itu mereka menerapkan modul material management yang mana membantu manajemen setiap barang yang masuk dan keluar dari gudang pusatnya. Nah, selanjutnya untuk bagian produksi menerapkan production planning. Nah, di bagian produksi tadi diterapkan modul ERP production planning yang membantu untuk perencanaan produksi. Dari data-data yang diperoleh yang terintegrasi tadi, data itu diperoleh dari rental code. Nah, untuk kegiatan QM management itu diterapkan juga yaitu modul QM dari ERP SAP-nya. Yang mana untuk fungsi pemastian mutu. Di bagian keuangannya semua data keuangan seperti di bank sebelumnya itu saling terintegrasi pada modul finance sehingga catatan keuangan pada setiap produksi melalui data itu saling terintegrasi dan langsung dikelola oleh bagian keuangan pusat.
Jadi itu udah diterapkan ERP di beberapa bagian dan modul-modul sudah diterapkan untuk keseluruhan proses produksi logistiknya dan langsung terhubung dengan bagian yang keuangannya juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk penjelasan tentang tugas besar kami untuk studi kasus di PT Pindad. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih.